Bicara tentang akhlak, Masya Allah, mudah disampaikan, tapi Masya Allah untuk melakukannya tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan, tanpa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia mungkin imannya lagi turun, maka akhlaknya turun. Kalau imannya lagi mantap, lagi naik, maka insya Allah dengan amal-amal ibadah yang dilakukan akan meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelihatan akhlaknya terpuji. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil apapun kebaikan Allah akan perhitungkan, apalagi kebaikan yang besar. Lain dengan manusia, ya kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang kecil nggak dianggap, nggak ditoleh, nggak ditengok, nggak diperdulikan. Tapi bagi Allah kebaikan yang kecil pun Allah akan perhatikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan diperlihatkan kapan? Di dunia juga kadang sudah diperlihatkan. Kita berbuat baik, ada banyak orang hamba-hamba Allah suka, senang. Tapi ada juga yang sebaliknya, enggak suka. Hadirin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah tetap di dunia diperlihatkan, dan di akhiratmu akan diperlihatkan dan dibalas. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula akhlak yang tidak baik akan diperlihatkan di dunia ini. Yang nyolong ketahuan, babak belur. Yang khianat ketahuan, bisa babak belur. Yang korupsi ketahuan, bisa. Tapi namanya di dunia, kadang-kadang yang tidak baik, kadang-kadang bisa lolos di dunia, tapi nanti di akhirat tidak akan terlolos, pasti Allah akan membalasnya. Oleh karena itu kita masih ada kesempatan, yuk kita kembangkan kebaikan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang baik terhadap keluarganya. Masya Allah. Ini hadirin. Oleh karena itu mari kita perbaiki diri kita. Kita istiqomahkan kebaikan-kebaikan ibadah kita, amal soleh kita, sehingga bisa menular, bisa dicontoh oleh keluarga. Kalau seorang pemimpin adil, insya Allah dalam keluarga senang, gembira. Kalau adil bukan berarti harus sama, tapi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan sikonnya, sesuai dengan kebutuhannya. Hanya semata-mata ingin mencari dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pemimpin, sang suami juga harus baik kasih sayang kepada sang istrinya, kepada putra-putrinya, kepada keluarganya. Demikian pula sang wakil istrinya juga baik kepada suaminya, baik kepada putra-putrinya dan keluarganya. Hanya semata-mata ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sebaliknya, dengan baik dengan orang lain, Masya Allah, tapi dengan keluarga sendiri kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita awali kebaikan kita adalah dari diri kita, kemudian kita sampaikan, kita contohkan kepada keluarga dengan selalu istiqomah, berlindung dengan selalu istiqomah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Allah Subhanahu, pasti dalam keluarga akan tahu ya, mana kelebihannya, mana kekurangannya. Kelebihannya kita kembangkan, kita contoh. Kekurangannya ya jangan, Allah Subhanahu, tapi kita sampaikan sedikit demi sedikit, insya Allah menjadi bukit kebaikan. Sampaikan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sampaikan tentang kebenaran, tentang kesabaran, karena semuanya itu yang bisa sabar, yang bisa benar hanya karena cucuran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wajib bagi seorang pemimpin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarga daripada api neraka, daripada perbuatan dosa keji dan mungkar dan maksiat.
Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berikrar menyatakan, saya adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Ya Rasulullah, hanya Allah Subhanahu. Ya Rasulullah, dari apa? Dari dalam, dari intern keluarga baik bagus, kemudian pada sahabat-sahabat, pada tetangga, masyarakatnya, bahkan kepada kaum itu Rasulullah. Makanya Rasulullah itu menjadi contoh. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Rasulullah sudah disanjung oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau Rasulullah mempunyai akhlak yang agung. Itu Rasulullah. Maka Rasulullah sempurna, amal ma'rufnya sempurna. Hadirin, amal ma'ruf sempurna, nahi mungkar sempurna. Selain Rasulullah, umatnya hanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menandingkan. Rasulullah adalah maksum. Sedangkan selain Rasulullah, hanya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada khilafahnya, ada kekurangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala itu, mari kita ikutin petunjuk Rasulullah bagaimana menyayangi dirinya, bagaimana menyayangi keluarganya, tentunya dengan akhlak yang baik terhadap diri, kepada Allah, kepada keluarga, dan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, sayang kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia terhadap dirinya, mulia terhadap keluarganya, dan mulia kepada orang lain, hanya semata-mata meridhoinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal